Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Kali ini saya akan menceritakan sedikit banyaknya cerita horor. Dan sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini dan aktifkan lonceng supaya tidak tertinggal cerita terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Hari Terakhir di Pabrik Gula. Malam pertama di pabrik gula Sumberwening terasa lebih dingin dari yang mereka bayangkan. Meskipun siang hari udara begitu panas dan pengap, saat matahari tenggelam, hawa di sekitar pabrik berubah drastis. Angin bertiup membawa suara-suara aneh, seperti bisikan halus yang menyusup di antara batang-batang tebu. Dalam asrama, Endah, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsih, dan Frankie duduk melingkar di kamar mereka, berbincang tentang hari pertama kerja. Jujur aja, pabrik ini terasa aneh gak sih? Tanya Frankie menggigit kukunya. Aneh gimana? Hendra menoleh. Entahlah, rasanya kayak ada yang ngawasi, jawab Frankie lirih. Wati mendengus. Ah, kamu aja yang parno. Pabrik tua ya wajar lah kalau suasananya begini. Namun, Dwi yang biasanya ceria malah ikut mengangguk. Tapi serius, tadi waktu di gudang penggilingan, aku ngerasa ada yang jalan di belakangku. Pas aku nengok, gak ada siapa-siapa. Hening sesaat, hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Fadil menghela nafas dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, kita di sini cuma buat kerja, bukan buat nyari yang aneh-aneh. Udah malam, mending istirahat. Yang lain mengangguk setuju, dan mereka pun mulai berbaring di ranjang masing-masing. Namun beberapa jam setelahnya, Endah terbangun. Matanya mengerjap, ada sesuatu yang membuatnya tersadar. Lalu, ia mendengarnya. Suara itu samar datang dari luar jendela. Suara seorang wanita, lirih dan pelan, seperti memanggilnya. Endah duduk di ranjang, menajamkan pendengarannya. Teman-temannya masih tertidur, tapi suara itu semakin jelas. Dengan langkah ragu, Endah turun dari ranjang dan berjalan menuju jendela. Saat ia mengintip keluar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah sinar bulan, ada seorang wanita berdiri di halaman pabrik. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang tergerai menutupi wajahnya, dan pakaiannya lusuh seperti seragam buruh lama. Endah merasa tubuhnya kaku, tapi ada dorongan aneh yang membuatnya ingin mendekat. Perlahan ia melangkah ke pintu, membukanya tanpa suara, dan berjalan keluar menuju halaman pabrik. Hawa malam begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Sosok itu perlahan berbalik dan berjalan menuju sumur tua di belakang pabrik. Seakan tersihir, Endah mengikuti. Saat ia semakin dekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi, tubuhnya terus melangkah seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika sosok itu sampai di tepi sumur, ia berhenti. Lalu, dengan gerakan pelan, kepalanya menoleh ke arah Endah. Dan saat itu, Endah melihat wajahnya.
bukan wajah manusia. Matanya kosong, kulitnya mengelupas, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara mengerikan. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke dalam sumur, dan sesuatu mencengkram pergelangan tangan Enda, menariknya dalam kegelapan. Malam itu, Enda menghilang. Keesokan paginya, suasana di asrama buruh musiman berubah mencekam. Saat matahari mulai naik, Fadil terbangun lebih dulu dan menyadari sesuatu yang aneh. Ranjang Endah kosong. Endah, panggilnya. Tidak ada jawaban. Indra dan Wati juga mulai terbangun. Mereka melihat sekitar, tapi tidak menemukan Endah di kamar. Dwi mencoba mencari di kamar mandi, namun kosong. "Apa dia keluar pagi-pagi?" tanya Ningsih. "Tapi dia nggak bilang apa-apa semalam," gumam Fadil. Mereka mulai mencari keluar, bertanya pada buruh lain, namun tidak ada yang melihat Endah sejak tadi malam. Ketegangan semakin meningkat saat seorang pekerja senior menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Sandal Endah tergeletak di tepi sumur tua. Tak ada yang berani mendekat. Sumur itu sudah lama tidak digunakan dan konon memiliki sejarah kelam. Pak Surip datang dengan wajah tegang. "Apa kalian yakin dia hilang?" "Iya Pak, kami cari kemana-mana, nggak ada," kata Indra dengan suara khawatir. Pak Surip menatap sumur tua itu dalam-dalam, lalu berbisik, "Ini buruk." Sebelum ada yang sempat bertanya, terdengar suara dari dalam sumur, "Tolong!" Semua mundur ketakutan. Suara itu lirih, terdengar seperti suara Endah. Namun, Pak Surip tiba-tiba berteriak, "Pergi dari sini sekarang!" Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari menjauh dari sumur. Hari itu, pencarian resmi dilakukan oleh pihak pabrik. Namun anehnya, pihak manajemen terlihat tidak terlalu peduli. Mereka hanya berkata, "Kalau dia hilang, ya sudah, mungkin pergi sendiri." Indra geram. "Maksud kalian apa?" "Endah nggak mungkin pergi lama tanpa bilang siapa-siapa." Namun, tak ada jawaban. Para buruh mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, setelah hilangnya Endah, teror di pabrik gula semakin intens. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Para buruh mulai mengalami gangguan. Suara bisikan di malam hari, bayangan yang bergerak sendiri di antara mesin-mesin penggilingan, dan perasaan seolah selalu diawasi. Namun, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan kematian pertama yang terjadi setelah Endah menghilang. Kematian di penggilingan tebu. Siang itu, Fadil dan Indra bekerja di dekat mesin penggilingan. Mereka masih diliputi rasa cemas, tapi pekerjaan tidak bisa dihentikan. Sementara itu, seorang buruh bernama Pak Samin, pria tua yang sudah puluhan tahun bekerja di pabrik itu, terlihat gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, seakan ada sesuatu yang mengawasinya. "Lihat, tadi ada yang lewat di belakang sana," bisiknya pada rekannya. Temannya menoleh. "Mana? Jangan nakut-nakutin."
Pak Samin menggeleng cepat, lalu kembali bekerja. Namun, beberapa menit kemudian, ia tiba-tiba menjerit. "Ada yang narik aku!" teriaknya panik. Fadil dan Indra menoleh tepat saat tangan Pak Samin terseret ke dalam mesin penggilingan tebu. Jeritan Pak Samin menggema di seluruh ruangan. Darah menyembur dari tubuhnya yang hancur dalam sekejap. Mesin harus dihentikan secara darurat. Tapi, semuanya sudah terlambat. Suasana langsung kacau. Para buruh berlarian. Beberapa bahkan pingsan melihat pemandangan mengerikan itu. Namun, yang membuat bulu kuduk merinding adalah ekspresi Pak Samin sebelum tewas. Sebelum tubuhnya sepenuhnya masuk ke dalam mesin, ia sempat berbalik dan dengan mata membelalak. Rahasia kelam pabrik gula. Setelah kejadian itu, pabrik dihentikan sementara. Namun, alih-alih menyelidiki, pihak manajemen terlihat acuh. Indra dan teman-temannya semakin curiga ada sesuatu yang tidak beres. Malamnya, mereka diam-diam menemui Pak Surip, buruh senior yang selama ini terlihat menyembunyikan sesuatu. "Pak, tolong jujur sama kami. Sebenarnya ada apa di pabrik ini?" desak Dewi. Pak Surip terdiam lama, wajahnya penuh beban. Akhirnya, ia menghela nafas panjang dan berkata pelan, "Kalian mau tahu? Baiklah, tapi setelah ini, pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." Mereka menelan ludah. Pak Surip mulai bercerita. "Dulu, sebelum pabrik ini berdiri, tempat ini adalah tanah milik kerajaan gaib. Para leluhur sudah memperingatkan bahwa tanah ini tidak boleh diganggu. Namun, ketika Belanda datang, mereka tetap membangun pabrik ini. Dan untuk menenangkan penghuni tak kasat mata, seorang mandor Belanda melakukan pesugihan." "Pesugihan?" ulang Wati dengan wajah ngeri. Pak Surip mengangguk. "Iya, mereka melakukan perjanjian. Sebagai gantinya, setiap musim panen harus ada tumbal. Sejak saat itu, setiap tahunnya pasti ada buruh yang hilang atau mati secara mengenaskan. Itulah kenapa aku bilang, kalau malam jangan keluyuran. Indah tidak seharusnya keluar malam itu." Suara Pak Surip bergetar. Mereka semua terdiam. Fadil mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita harus keluar dari sini." Pak Surip menatap mereka lama. "Pergilah sebelum musim panen selesai. Kalau tidak, kalian akan ikut menjadi tumbal berikutnya." Keesokan harinya, Fadil dan yang lain berencana melarikan diri. Mereka tahu jika tetap di sini, nyawa mereka dalam bahaya. Namun, saat mereka mengemasi barang-barang, seorang petugas keamanan tiba-tiba muncul di pintu asrama. "Kalian mau kemana?" tanyanya dengan suara datar. Mereka terdiam. "Kami mau pulang," jawab Franky ragu. Petugas itu tersenyum tipis, tapi tatapannya dingin. "Tidak ada yang boleh keluar sebelum musim panen selesai." Hati mereka mencelos. "Pabrik ini tidak akan membiarkan kalian pergi," lanjutnya. Dan saat itu, pintu asrama tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Listrik padam, udara berubah dingin.
Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Mereka tersadar. Mereka sudah terjebak di pabrik maut ini. Kita harus keluar dari sini, bisik Fadil, mencoba meraih gagang pintu. Namun, saat tangannya menyentuhnya, pintu itu seperti membatu, tidak bisa digeser sama sekali. Tiba-tiba, dari arah jendela, Ningsih menjerit, "Astaga, ada sesuatu di luar." Mereka menoleh. Di luar jendela yang dipenuhi embun, terlihat siluet sosok-sosok hitam berdiri di halaman pabrik. Mereka diam, tak bergerak, tapi sepasang mata merah menyala dari masing-masing makhluk itu, menatap tajam ke arah mereka. Seketika udara menjadi lebih berat. Lalu, terdengar suara bisikan mengerikan. "Kalian tidak boleh pergi. Tumbal harus dipenuhi." Tiba-tiba, sesuatu menggedor pintu dengan keras. Gedoran itu semakin kuat. Wati berlari ke sudut ruangan, menangis ketakutan. Frankie memegangi kepalanya, mulutnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan suara. Lalu, pintu terbuka sendiri dengan keras. Di ambang pintu, berdiri Enda. Mereka membeku, tapi itu bukan Enda yang mereka kenal. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya berantakan, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Ia sudah mati, tapi kini ia kembali. Tiba-tiba, suara jeritan melengking menggema dari belakang Enda. Dari kegelapan lorong, sesosok bayangan lebih besar muncul. Sosok itu tinggi, dengan tubuh penuh luka seperti mayat yang telah membusuk. Matanya hitam pekat, dan dari mulutnya yang robek, suara geraman keluar. Makhluk itu adalah penjaga tumbal. Tanpa berpikir panjang, Fadil berteriak, "Lari!" Mereka semua berhamburan keluar dari asrama, berlari menuju gerbang pabrik. Namun, jalanan yang mereka lalui tiba-tiba terasa berubah. Ladang tebu yang seharusnya berada di sebelah kiri, kini entah bagaimana berpindah ke kanan. Bangunan yang tadinya ada di depan, kini terasa menjauh setiap mereka mendekat. Mereka tersesat dalam labirin gaib. "Kita nggak bisa keluar," jerit Ningsih putus asa. Enda, yang masih berada di belakang mereka, berusaha berbicara. "Pakai sumur satu-satunya jalan keluar." Fadil menoleh dengan bingung. "Sumur? Kau yakin?" Namun Enda tiba-tiba menegang. Dari kejauhan, makhluk penjaga tumbal melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Tanpa pilihan lain, mereka berlari menuju sumur tua yang tadi menelan Enda. Sesampainya di sana, Wati menangis ketakutan. "Kita mau loncat ke dalam ini. Kita bisa mati." Namun, tanpa berpikir panjang, Frankie langsung melompat. Disusul oleh Ningsih, lalu Hendra. Satu persatu, mereka melompat ke dalam sumur. Saat giliran Fadil, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat Enda tersenyum tipis sebelum tubuhnya perlahan memudar menjadi abu. Saat itu, Fadil menyadari sesuatu. Enda telah menjadi bagian dari dunia mereka, dan itu adalah caranya menyelamatkan mereka. Dengan perasaan sedih yang mendalam,
Fadil menutup mata dan melompat. Terbangun di dunia nyata. Ketika mereka membuka mata, mereka sudah tidak berada di pabrik. Mereka terbangun di tengah ladang tebu yang luas, dengan tubuh penuh lumpur. Mereka terengah-engah, saling menatap dengan wajah kebingungan. Sumur tempat mereka melompat sudah tidak ada. Pabrik gula Sumberwening yang tadi berdiri megah, kini hanya reruntuhan tua yang dipenuhi tanaman liar. Tidak ada aktivitas, tidak ada buruh lain, seolah-olah pabrik itu tidak pernah ada. Namun, luka-luka di tubuh mereka dan bekas darah yang mengering menjadi bukti bahwa semua yang terjadi itu nyata. Mereka selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan saat mereka berjalan pergi meninggalkan ladang itu, Fadil menoleh ke belakang sekali lagi. Di antara reruntuhan pabrik yang kini kosong, Enda berdiri di sana dan tersenyum. Lalu ia menghilang bersama hembusan angin. Bertahun-tahun kemudian, pabrik gula Sumberwening menjadi legenda kelam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tidak ada yang pernah menemukan kembali bangunan pabrik itu. Namun, setiap musim panen tiba, ada laporan dari para petani tebu bahwa di tengah ladang, kadang terlihat seorang gadis berambut panjang, berdiri sendirian di bawah sinar bulan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya ceritakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa, nantikan kisah-kisah selanjutnya, tetap di channel Cerita Horor.